Shalom, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Luciana Sihite, NIM 2102010110123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pendirian bisnis. Bisnis yang dijalankan yaitu Gojek. Gojek adalah transportasi berbentuk baik car, hingga untuk pengiriman makanan. Yang menjalankan bisnis Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia sejak 28 April 2021. Kelahiran 4 Juli 1984, Singapura. Awal bisnis tersebut dijalankan pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Nadiem Makarim yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Nadiem mempunyai 20 driver Gojek, dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan driver terdekat. Pada waktu itu, jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas, dan drivernya pun juga masih sangat terbatas. Namun, keyakinan dari Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun berikutnya. Tempat bisnis tersebut dijalankan. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota Indonesia. Bisnis tersebut dipilih awalnya Nadiem mengaku sebagai pengguna setia ojek. Jasa transportasi roda 2 tersebut menjadi andalannya dalam menembus macet lalu lintas Jakarta. Lantaran sering naik ojek, Nadiem yang lulus dari jurusan bisnis Universitas Harvard, Amerika Serikat, ini pun menjadi akrab dengan pengendara ojek langganannya. Dari obrolan-obrolan sepanjang perjalanan, dia mengetahui seluk-beluk perjuangan tukang ojek. Dia kerja 14 jam, dari jam 8 pagi sampai 10 malam tidak ketemu anak istri. Itu pun cuma dapat penumpang 4 kali dalam sehari, ujarnya. Merasa prihatin dengan nasib para tukang ojek, dia kemudian berusaha melakukan sesuatu. Kemudian berdirilah PT Gojek Indonesia. Perusahaan yang didirikan Nadiem bersama rekannya Mikhail Moran ini memiliki produk berupa layanan ojek panggilan atau Gojek. Dengan menjadi perantara yang menghubungkan para pengendara ojek dan pelanggan, Nadiem berharap Gojek bisa membantu kedua belah pihak yang terlibat dalam jasa transportasi oleh tersebut. Hal ini dilandasi pula oleh pengamatannya bahwa dalam bisnis ojek terdapat semacam efisiensi pasar. Seringkali saat tidak dibutuhkan ada banyak ojek yang nongkrong, ketika butuh malah tidak ada. Cara pengelolaan bisnis tersebut. Usaha Gojek sebenarnya telah dirintis sejak 2011, tetapi baru pada awal 2015 perusahaan Nadiem dan kawan-kawan itu meluncurkan aplikasi mobile pemesanan ojek untuk smartphone Android dan iPhone. Order ojek pun menjadi lebih mudah dibanding menghubungkan ketika Gojek mengandalkan call center untuk menghubungi pelanggan dan pengendara ojek. Dulu itu untuk mencari pengendara yang available saja selamanya bisa 15 menit lewat call center karena ditelepon satu persatu. Nah, sekarang manusia di tengah sudah dihilangkan sehingga bisa dipercepat, ujar Nadiem. Cukup pesan lewat aplikasi, pengendara Gojek terdekat pun akan menghampiri calon penumpang dalam hitungan menit karena aplikasi ini turut dilengkapi kemampuan location service berbasis GPS. Selain transportasi, penumpang Gojek juga menyediakan jasa lain seperti pengiriman barang serupa kurir dan Shopee, termasuk pembelian makanan yang saat ini sudah akrab dan banyak dipakai oleh pengguna. Nadiem berharap Gojek nantinya bisa membantu semua penumpang ojek dalam menggunakan transportasi andalannya.
Para tukang ojek pun tak perlu memanggil lagi karena cukup mengandalkan pesanan yang masuk dari smartphone. Inilah the power of informal economy. Apapun yang informal selalu bisa ditingkatkan dengan teknologi, pungkas Nadiem. Penerapan strategi marketing dari perusahaan yang dipimpin oleh Nadiem merupakan salah satu penentu keberhasilan Gojek. Berikut strategi yang dapat Anda pelajari dan terapkan untuk bisnis Anda. Inovasi. Terus berinovasi dan menawarkan teknologi-teknologi terbaru untuk memudahkan pelanggannya adalah salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah sistem pembayaran non-tunai. Bisa memesan makanan dan tiket nonton di Gojek melalui GoPay dan masih banyak inovasi lainnya yang ditawarkan. Terus berinovasi adalah salah satu strategi pemasaran online yang paling utama yang harus dilakukan. Memperluas target pemasaran. Gojek memiliki target pemasaran yang luas. Dengan menargetkan berbagai demografi, Gojek dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan iklan dan program komunikasi yang tepat sasaran. Saat Anda ingin memperluas target pemasaran, hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan strategi yang tepat agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengikuti tren. Gojek selalu berusaha mengikuti tren yang sedang terjadi dalam memasarkan produknya. Tren cenderung berubah dan berputar dengan cepat. Jadi penting untuk membuat strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Intuisi dan kemampuan untuk memanfaatkan tren merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki saat Anda menjalankan bisnis. Sebaliknya, Anda juga dapat menciptakan tren baru melalui bisnis Anda. Pastikan tren dimanfaatkan dengan maksimal tanpa harus dilakukan di luar batas etika. Sekian dan terima kasih.